ngacak di istri pertama. Iya, artinya diingetin. Apalagi tadi istri pertamanya baiknya luar biasa. Betul kan? Iya. Oke, nah Bu, aduh tadi udah gerundeng. Ngobrol lagi, mau nanya-nanya nih. Ayo jangan ngobrol sendiri, ayo ada yang mau nanya lagi? Siapa? Nah Ibu, silakan. Ini istri ke-15 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah istri kedua sama haknya dengan istri pertama Ustaz? Termasuk warisan dan apalagi hak-hak yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang namanya istri siapapun dia, baik istri pertama atau istri kedua, sampai istri ketiga dan keempat, mereka itu semua haknya sama. Ya, mereka berhak untuk disayangi, mereka perlu dicintai, dijaga, diberikan nafkah secara zahir dan batin. Haknya sama. Kalau ada sesuatu yang kalau istri pertama dikasih rumah, istri kedua cuma dikasih kontrakan, berarti itu sudah bentuk ketidakadilan. Secara materi tidak adil. Tidur di rumah istri pertama 5 hari, istri kedua 2 hari. Berarti itu pun ketidakadilan dalam bentuk rohani, kan, betul kan? Kebutuhan secara rohani. Nah, semuanya sama, haknya sama. Ketika suami meninggal dunia, hartanya pun istri kedua, ketiga, keempat berhak mendapatkan warisan yang sama. Dan sudah ada di Al-Quran. Sudah ada ketentuan, sudah ada aturan yang tercatat dalam Al-Quran. Artinya semua itu kan tanggungan suami. Dan mereka berhak untuk diberikan penghidupan dan hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ya, kalau kita sebagai suami atau apa, kalau belum bisa adil, jangan nikah lah, mau kawin-kawin lagi, karena berat konsekuensinya. Iya, makanya saya nggak mau banyak, yang penting satu. Benar, satu di Jakarta, satu di Lampung, satu di Palembang. Benar tuh, harus dicontoh tuh. Oke, ada lagi Bu Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, nama saya Ibu Endang. Apakah Aisyah pernah cemburu? Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Demikian Ustaz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setiap wanita itu selalu bermain dengan perasaan. Secara naluri ya. Secara naluri loh. Kalau perempuan itu kan lebih kepada perasaan. Penangis. Kalau laki-laki kan biasanya cuma sekedar nafsu belaka kan? Iya, iya melotot ke saya dong. Oh, iya gitu. Iya, sekali lagi saya suruh pulang. Saya laki-laki nih. Iya, kayak dendam banget nih. Ya, jangan salah loh Mas Ramzi. Yang namanya perempuan itu halus perasaannya. Harus ditangning. Iya. Mereka ini tidak ubahnya seperti makhluk halus. Artinya bermain dengan perasaan. Yang namanya cemburu itu kodratnya wanita. Istri Rasul pun pernah cemburu. Aisyah contohnya, Rasul pernah meminum madu di rumah istri yang lain gitu loh. Aisyah cemburu. Padahal baru minum madu. Di rumah Aisyah sudah minum madu, tapi ketika ke istri beliau yang lainnya, dia minum madu juga. Ya. Aisyah cemburu. Kemudian yang kedua, Aisyah pernah cemburu ketika Rasul menyebut-nyebut nama Khadijah. Meskipun Khadijah sudah meninggal dunia, Aisyah cemburu. Tapi melihat kecemburuan istrinya, Rasul tampil menjadi suami yang bijaksana dan arif. Beliau menerangkan secara baik, jangan begitu ya. Kamu juga punya kelebihan. Yang lain punya keistimewaan, kamu juga punya kelebihan. Tuh, Rasul tampil begitu. Oke. Gak kayak suami zaman sekarang. Begitu istrinya cemburu, bang, abang kok lebih banyak ke sana. Makanya ngaca. Tuh, ini kedua, setiap mau berangkat ke kantor, rapi dandan. Lu tinggal pakai daster aja. Ngaca. Nangis gitu. Balik lagi, kalau tidak bisa adil, jangan. Nah, kalau Pak Ustadz bisa tarik kesimpulan, kalau menurut saya sih memang semuanya udah jelas ya. Baik istri kedua, ketiga, pertama atau apa seterusnya itu memang ketika dia menjalankan semua ibadah yang Allah berikan, hanya pasrah kepada Allah, dia akan mulia di sisi Allah tentunya. Dan justru sekarang kesimpulannya Pak Ustadz, dari seorang suaminya lah ketika mau menikah lagi harus gimana, harus apa gitu. Baik, kesimpulannya adalah ar-rijal qawwamun 'ala nisa, yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin yang dalam rumah tangga. Kalau berbicara tentang pemimpin, apapun yang dipimpin oleh seseorang, maka
kepemimpinan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia bisa tampil menjadi pemimpin yang adil? Sejauh mana dia bisa menjadi pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi ahli keluarganya? Kalau semua ini bisa dilaksanakan sesuai dengan koridor agama, maka kepemimpinan dia bisa membuat dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, alhamdulillah. Cukup, Bu, Entah kalau ada yang mau nanya lagi Ibu di sini, bisa nanti langsungnya bisa caranya selesai langsung tanya sama Pak Ustadz. Mungkin juga pemirsa di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita, bisa segera kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan email ke alamat di bawah ini nih. Oke. Nah, pemirsa, maafin kalau ada salah-salah kata dari saya. Jangan lupa saksikan kembali besok pagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.